Every heart in our house sings and adore. We will stand and your gates with thankful songs. You are good and your faithfulness is sure. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name is hallelujah. We are forever yours, we fill your heart with praise. Great is our God, your love is hallelujah. We will sing into God with joyful voice. Every heart in our house sings and adore. We will stand and your gates with thankful songs. You are good and your faithfulness is true. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name is hallelujah. We are forever yours, we fill your heart with praise. Great is our God, your love is hallelujah. Enter your gates with praise, let all the nations sing. Great is our God, your name is hallelujah. We are forever yours, we fill your heart with praise. Great is our God, your love is hallelujah. We are forever yours. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya sehat dong ya, karena kita harus ingat kalau kita masih di masa pandemi. Jadi teman-teman harus benar-benar jaga kesehatan. Betul banget, dan selain kita harus sehat-sehat nih, kita harus bahagia terus. BTW, Iya. kenapa sih kita sendiri-sendiri nih? Nanti ya teman-teman, tunggu aja, stay tune tetap di video ini, karena nanti kita bakal gabung bareng-bareng lagi, betul nggak? Iya, jadi tenang aja deh. Nanti kita bakalan bareng sama yang lainnya juga. Betul, dan ada satu pepatah nih bilang ya, kalau misalnya kita nggak kenal, maka kita nggak sayang nih. Oke, jadi walaupun udah kenal nih ya Mbak, kita bakalan tetap kenalan lagi nih teman-teman. Jadi halo semuanya, aku Ella dan aku di sini nggak sendirian tapi ada. Halo semuanya, aku Tasya, biasa dipanggil Pevita Pierce, jadi kalian boleh manggil aku Mbak Pev ya. Oke, jadi khusus hari ini ya teman-teman diingat Mbak Pev gitu. Betul banget. BTW nih Ella, kenapa aku lihat kamu sama teman-teman semua yang ada di sini kok kelihatannya bahagia banget sih hari ini? Kenapa sih? Aduh, kenapa nih ya? Emang sih ya kelihatan senyum semua gitu kan. Ini kan tanggal 14 nih Mbak, 14 Februari. Mbak Tasya tahu nggak ini hari apa? Tiap bulan kan ada tanggal 14 nih ya. Tapi kenapa Iya kok di dong. bulan ini 14 itu spesial banget? Padahal nih 14 kan tengah bulan ya. Tengah bulan itu identik sama tipisnya kantong, banyaknya tugas. Betul nggak sih? Iya dong, tapi ini tuh rasanya kayak bahagia gitu ya. Oh aku tahu nih, tanggal 14 Februari ini adalah hari Valentine, hari kasih sayang.
Iya tuh, benar banget teman-teman. Dan pasti teman-teman ingat kan kalau kita kemarin udah membagikan 2 link di grup PPRJ. Yang pertama ada link pesan-pesan dan yang kedua ada curhat aja. Nah, kali ini kita bakal bacain dulu yang pesan-pesan. Apa tuh Mbak pesan-pesan Mbak? Jadi link pesan-pesan ini adalah daku. Daku apa sih? Daku itu dari aku untuk kamu. Jadi di daku ini teman-teman pengirim yang menggunakan inisial atau samaran atau bahkan nama asli mengirimkan pesan-pesannya untuk orang yang dituju. Nanti bakal kita bacain. Dengan tujuan apa sih daku ini? Biar nanti teman-teman yang lagi gundah gulana atau misalnya menyimpan di dalam hati bisa lega, bisa tersampaikan pesannya. Bener gak Ella? Iya dong, benar banget. Jadi nggak usah lama-lama lagi nih ya Mbak. Aku bakal Iya, bacain oke. daku yang pertama. Jadi daku yang pertama itu dari aku untuk kamu. Hei kamu yang senyumnya hangat menenangkan dan namamu yang masih kusebut dalam doa. Doa dan harapan. Aku masih berdoa tentang kesehatanmu dan segala hal tentang dirimu. Terima kasih karena membuatku banyak berpikir dan belajar mengerti perihal hari ini, esok, dan nanti. Semoga Tuhan selalu menyertai dari aku yang mengasihimu. Wih, Gitu. keren ya pesannya ya. Semoga kamu Iya. yang lagi tuju di sini, kamu lagi nonton video ini ya. Akunya sangat Iya. mengasihimu nih. Oke, selanjutnya dari aku untuk kamu. Iya, aku juga menunggu jawaban Tuhan. Semangat dalam menanti ya. Tuhan terus semangat berproses dan berubah menjadi lebih baik. Aku mengasihimu, Dir. Dir nih, siapa ya? Dirnya Di ya. titik-titik nih. Dir Pasti titik-titik. penasaran kan ya? Oke, buat Iya nih. aku dan kamu, Dir, semangat berproses dan menjadi lebih baik lagi ya. Iya dong, Oke, harus tuh. selanjutnya Nah, siapa yang nih, selanjutnya El? nih. Oke, yang selanjutnya ada dari aku untuk kamu. Semoga kamu tetap jadi dirimu ya, jangan pernah berubah. Tuh, ingat tuh yang kamu jangan pernah berubah Kamu, pasti tuh. aku tahu kamu lagi nonton yang dituju. Dari aku dan kamu pasti lagi sama-sama nonton kan? Buat kamu, si aku mengharapkan dirimu tidak pernah berubah. Berarti si aku tuh nyaman dengan dirimu yang sekarang. Betul nggak, El? Iya, udah menerima apa adanya kan ya berarti. Betul banget. Oke, selanjutnya aku bakal bacain dari aku untuk kamu. Kutunggu kepastianmu. Agak Aduh, berat ya. ayo Oke, segera buat kamu, dipastikan. si aku nih lagi menunggu kepastianmu nih. Mungkin si kamu lagi memantaskan diri kali ya, tapi jangan Iya, bisa lama-lama ya, tuh. akunya sangat menunggu. Oke. Oke, yang selanjutnya dari aku untuk kamu, aku mengasihimu. Harus dong karena ini kan hari kasih sayang, benar nggak Mbak? Betul. Iya dong, kita harus saling mengasihi. Nggak harus di hari kasih sayang juga sih, tapi kan semua hari kita harus mengasihi, betul nggak, El? Iya dong, harus tuh wajib. Yuk, Oke, oke. kayaknya ini terakhir ya dari daku, dari aku untuk kamu yang nggak peka-peka. Siapa nih yang nggak peka nih? Rasa Yuk. etok-etok ra paham karo kodeku yo. Oke, teman-teman jangan mainan kode-kode ya. Kebetulan aku sama Ella nih nggak paham kode dan sandi ya. Nggak Jadi bisa. tapi mungkin si kamu yang nggak peka ini paham sama kodenya, oke? Jadi Iya semoga benar. lekas diartikanlah kodenya itu ya, biar bisa berproses lebih lanjut, oke? Iya dong. Ya itu tadi daku yang udah masuk di kita ya Mbak. Tapi tenang Betul. aja karena masih banyak lagi yang akan dibacain gitu. Betul, oke. BTW, El, hari ini kan hari Valentine nih, ya kan? Iya. Hari kasih Iya. sayang. Menurut kamu, siapa aja sih orang yang harus kita kasihi dan kita cintai? Kalau untuk mengasihi ya, mengasihi dan mencintai, kita kan udah dikasih tahu nih Mbak, kalau kita harus mengasihi sesama. Nah, sesama itu bisa keluarga, bisa teman, bisa sahabat, ya pokoknya teman-teman sekitar kita gitulah ya. Oh iya, ngomong teman-teman nih ya. Tadi kan kalian udah kenalan sama aku, sama Ella. Tadi teman-teman di awal juga udah lihat kan, pemusik-pemusik dan singer yang luar biasa, yang bareng-bareng sama aku dan Ella. Jadi aku juga mau ngenalin nih, biar kalian juga nggak sayang sama kita doang, tapi sayang sama mereka juga ya. Jadi di pemusik ada Mbak Ajeng, Mbak Kiki, Mas Dika, Mas Cio, Mas Andi, juga Mas Yohan. Gitu ya teman-teman. Iya, benar banget. Jadi itu mereka ada pemusik yang akan menemani kita dari awal sampai akhir nanti. Tuh. Betul.
BTW nih, ada satu lagi sosok yang pasti kita cintai dan pasti kita kasihi nih. Kira-kira kamu tahu nggak siapa orangnya? Siapa tuh Mbak? Kasih tahu dong, biar teman-teman sama aku jadi tahu nih. Oke, selain kita harus mengasihi keluarga, saudara, teman, sahabat, orang-orang di sekitar kita, baik kita kenal maupun enggak, satu sosok yang harus kita cintai dan kita kasihi adalah Yesus. Karena apa? Karena Yesus aku cinta. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Oke, balik lagi nih sama aku. Tapi seperti yang kalian lihat nih, nggak ada Mbak Tasya nih sama aku. Tapi tenang aja teman-teman, karena aku nggak akan sendirian di sini. Tapi aku bakalan ngobrol sama salah satu teman kita, yaitu Mbak Kiki. Silakan Mbak Kiki untuk masuk ke sini. Halo. Halo Mbak Kiki, gimana nih kabarnya Mbak? Luar biasa. Ella gimana kabarnya? Ya luar biasa dong, karena kita kan harus jaga kesehatan nih ya, karena puji masih masa Tuhan. pandemi kan. Iya. Nah Mbak Kiki, nggak usah pakai lama-lama nih. Ini kan tanggal 14 ya. Mbak Kiki tahu dong ini hari apa nih? Hari Valentine. Ya bener banget, hari Valentine. Nah kalau menurut Mbak Kiki sendiri nih, Valentine itu apa sih Mbak? Mungkin semua orang memperingati hari Valentine itu hari kasih sayang. Oke, hari kasih sayang, bener banget nih hari kasih sayang teman-teman. Nah kalau buat Mbak Kiki sendiri, Valentine itu yang paling spesial tuh apa? Mungkin kita dapat kado seperti coklat, boneka, bunga dari orang yang kita sayangi. Itu Baik. hal yang sangat spesial. Waduh, dapat banyak nggak nih Mbak biasa Kak Valentine? Dulu banyak, mungkin gara-gara pandemi jadi gak ada. Gak apa-apa, mungkin tahun depan nanti juga banyak lagi kan. Amin. Iya. Nah Mbak Kiki, kalau Valentine kan biasanya kita kan menghabiskan waktu nih sama orang-orang yang kita kasih. Kalau Mbak Kiki ini biasanya menghabiskan hari sama siapa nih? Dari dulu-dulu ya, dulu-dulu kan karena sering berkegiatan di luar, jadi mungkin saya merayakan Valentine bareng teman-teman dan bareng mungkin orang yang saya kasihi. Terus siapa tuh? Bersama Tuhan pastinya tetap, karena Tuhan selalu bersama kita. Iya, benar Dan banget. kalau saat ini sih lebih
tepat bersama keluarga aja, soalnya di rumah aja. Iya, harus tuh ya, gak boleh kemana-mana kok, gak Iya. penting nih. Ya. Kalau Ella biasanya merayakan Valentine bersama siapa? Kalau aku nih ya, karena kan gak ada nih yang spesial-spesial kayak Mbak Kiki tadi teman-teman. ampun, kasihan. Biasanya waktu dulu sebelum daring kan ada itu kegiatan sekolah nih biasanya teman-teman, kayak misal kasih surat nih ke teman-teman kelas gitu, atau mungkin tuker-tukeran coklat juga gitu. Nah kalau buat tahun ini karena sama sih Mbak, karena daring ya dan di rumah aja, jadi paling ntar beli coklat nih bareng keluarga, terus ya udah dimakan sendiri aja Iya. gitu. Tapi sangat berkesan ya tetepan, Iya, dan Tuhan benar. selalu beri berkat. Entah itu pandemi atau tidak, Tuhan selalu memberikan berkat dan sukacita ya. Iya, ya dong. Nah Mbak Kiki, kita kan udah ngomongin bahwa hari Valentine itu hari kasih sayang kan. Benar. Tapi gini nih, emang kita kalau mau mengasihi orang lain tuh harus nunggu hari kasih sayang ini? Menurut aku ya, kita menyayangi, memberi kasih sayang kepada seseorang itu dari hari Valentine. Kita setiap hari bisa, seperti Tuhan selalu memberikan rasa kasih sayang kepada kita, selalu memberkati kita itu setiap hari. Tidak hanya waktu hari Natal saja, tidak seperti itu. Nah mungkin menurut saya Valentine itu cuma hari peringatan. Oh, gitu. Jadi kayak celebrate aja sih buat kita. Iya, benar. Nah biar banget tuh teman-teman, kalau mau mengasihi kita nggak harus nunggu tanggal 14 Februari nih, karena kita bisa mengasihi siapapun, dimanapun dan kapanpun ya kan Mbak? Benar Iya. sekali. Nah Mbak Kiki, berhubung ini kan kita di rumah aja nih ya karena pandemi, itu kan orang-orang yang paling dekat dengan kita ini kan keluarga. Kalau Mbak Kiki sendiri nih, gimana sih cara mau mewujudkan kasih sayang gitu ke keluarga? Biasanya Mbak Kiki ngapain nih? Kalau mewujudkan rasa sayang ke keluarga, itu pasti membantu keluarga di rumah, itu pasti membantu setiap hari, tidak cuma hari Valentine, tidak cuma ulang tahunnya orang tua kita membantu. Jadi mungkin saya ingin membuat rasa nyaman untuk kedua orang tua saya dengan cara saya tinggal di rumah. Karena saya ketika saya pergi mungkin orang tua saya kepikiran, walaupun saya bakal baik-baik saja karena selalu dilindungi oleh Tuhan. Positive thinking dong. Iya, Terus mungkin dengan rasa nyaman saya stay di rumah, jadi orang tua tidak memikirkan saya seperti itu. Nah, jadi itu simpel aja Mbak, yang Iya. penting tulus gitu dari Iya, hati dan simple bisa. tapi past tense. Iya. Iya. boleh tuh. Nah Mbak Kiki, tadi kan kita udah ngobrol nih tentang Valentine, tentang mengasihi gitu. Tapi aku mau tanya nih, apa sih poin paling penting dari mengasihi menurut Mbak Kiki sendiri? Poin paling penting dari mengasihi itu kita harus tulus. Kita harus tulus mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita. Kita harus mencintai tidak hanya diri luarnya saja, kita harus mencintai dari dalam. Kita harus bisa menerima seseorang, entah itu teman kita, entah itu saudara kita, entah itu pasangan kita dengan yang menerima apa adanya, seperti itu. Gitu teman-teman, berarti harus tulus gitu ya, menerima Iya, apa adanya. Nah, benar. kayak tema kita pada hari ini nih Mbak. Oh cocok ya? Iya, tema kita pada hari ini adalah Inside Out. Buat teman-teman yang penasaran Inside Out itu apa, kita bakal bahas habis ini. Dan makasih buat Mbak Kiki karena akhirnya aku nggak sendirian nih di Oh sini. iya, terima Ya. kasih. Saya harus pergi ya? Oh iya, makasih ya Mbak Kiki. Terima kasih. Dadah. Dadah. Loh, kok aku ditinggalin si El? Kamu udah ganti pasangan lagi? Katanya kita harus berdua. Bukannya kami yang ninggalin aku ya tadi ya. Ih, kan walaupun ya emang sih sendiri itu nggak enak ya, sendiri itu menyakitkan, sendiri itu tidak nyaman, tapi kan kita udah berpasangan gitu loh. Ya aku tadi cari temen nih biar nggak kesepian aku ngobrolnya. Ya udahlah. gitu. BTW El, kita kan sekarang lagi di rumah aja nih. Kegiatan apa sih yang kamu lagi sering lakuin di rumah? Di rumah ya paling aku belajar, terus kan kuliah juga online nih Mbak. Terus apa ya, cuma rebahan paling. Kalau Mbak Tasya ngapain nih? Kalau aku di rumah pasti belajar karena kuliahnya kan daring. Terus habis itu bantu-bantu urusan rumah. Terus habis itu aku juga karena di rumah aku jadi sering nonton drama nih. Karena aku dan drama dan film-film lain sih, kayak misalnya drama Cina si drama. Terus nonton anime, gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya aku nonton drama kan mau nggak mau ini aku juga belajar kan kayak bahasa Mandarin, terus belajar bahasa Jepang dan lain-lain gitu. Ngerti tipis-tipis gitu lah ya. BTW aku dengar-dengar kamu juga belajar nonton drama Korea ya? Iya sih, aku kayak sering gitu nonton drama Korea. Dan dari drama Korea ini aku juga ngerti lah bahasa Korea tipis-tipis kayak annyeonghaseyo gitu kan. Pasti teman-teman yang suka nonton drama Korea juga ngerti lah ya. Tapi Mbak Tasya, emang kita harus belajar bahasa apa nih yang paling penting gitu kita pelajarin? Bahasa yang paling kita penting banget nih buat kita pelajari itu ada satu nih namanya bahasa cinta.
kasih cinta. Hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Loh, kok aku jadi yang ditinggal sendiri sih sekarang? Karena aku nggak bisa banget sendirian, jadi aku mau ajak temanku juga. Di sini ada Mbak Ajeng. Ayo Mbak Ajeng ke sini, Mbak Ajeng. Halo Mbak Ajeng, kita ngobrol-ngobrol sebentar di sini, oke? Halo Tasya, Apa kabar nih Mbak Ajeng nih? luar biasa pastinya. Puji Tuhan. Oh ya teman-teman, hari ini dan kali ini kita bakal bahas topik utama kita, inside Ya. out. Oke, jadi menurut Mbak Ajeng nih, inside out itu apa sih? Inside out tuh yang saya pahami dari dalam keluar. Cuman kalau di dari terjemahan itu beda artinya Kak. Kalau aku nih baca di Google Translate ya, Ya. inside out itu luar dalam. Nah maksudnya apa itu teman-teman yang di rumah luar dalam? Oke, Gimana jadi itu Kak? yang, Aku juga nggak mudeng Kak. jadi yang dimaksud luar dalam itu, kalau konteksnya di Valentine ini ya, kasih Ya. sayang, jadi kita mengasihi bukan di luarnya aja sih. Maksudnya di luarnya aja itu kayak gimana? Kayak misalnya kita cuma ngelakuin doang, tapi Oh gitu ya. kita misalnya dari dalam nih gak ada niat, itu bukan inside out. Nah kita dari dalam itu kita harus meniatkan dari hati, dari pikiran, gimana caranya kita mengkorelasikan nih dari dalam dan dari luar itu kayak gimana untuk mengasihi gitu Mbak Ajeng. Oh jadi kalau boleh saya simpulkan nih Mbak, inside out itu kita tidak boleh memandang fisiknya dari luarnya Iya. aja, tapi Betul kita banget. memandang hati gitu ya? Iya. Oh gitu. BTW kita juga mau bahas nih beberapa ayat yang sekiranya bisa nyambung banget sama tema kita hari ini. Mungkin teman-teman yang ada di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya. Nanti kita akan membuka dua ayat Alkitab, yang satu di 1 Samuel dan yang satu di 1 Korintus. Kita akan membuka di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi,
sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Mbak Tasya, dari apa yang telah kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ini, Iya. kita tidak boleh melihat parasnya atau perawakannya yang tinggi. Biasanya Betul. kita anak-anak muda kalau melihat itu dari fisiknya aja. Wih, itu ganteng, wih, itu cantik, putih, tinggi, giginya putih, rapi. Nah, jadi kalau saya berarti tidak kepilih apa-apa, Mbak. Saya pendek, saya hitam. Jadi teman-teman yang di rumah, kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus yang memandang hati dan tidak memandang fisik secara parasnya. Betul. Dan buat anak-anak muda, teman-teman yang di rumah, atau semuanya yang menonton video ini, mungkin kita harus memandang hati, karena Tuhan juga memandang hati dan tidak memandang secara fisik. Betul, kalau aku boleh tarik contoh nih ya, kayak Iya, Kak. pluralisme ya. Oh iya. Jadi kayak misalnya nih, kita harus mengasihi orang siapapun tanpa memandang fisik, Iya, tanpa jelas. memandang dari mana asalnya, dari mana, bagaimana kondisinya dan segala macam ya. Jadi kita memang diniatkan dari hati gitu ya Mbak ya. Iya, tentunya pasti, dan kita tidak boleh memandang ketika kita ada di luar, kita bertemu dengan orang lain, orang itu kita tidak kenal. Jadi kita enggak menghargai dia. Jadi kita harus memandang itu secara hatinya. Enggak boleh fisiknya dan dari luar kita hina-hina begitu. Jadi seperti yang telah dikatakan di 1 Samuel 16 ayat 7, meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus yang memandang dari hati dan bukan dari fisiknya. Iya, setuju banget aku Mbak. Dan selanjutnya Iya. nih aku bakal bacain juga satu ayat dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14 di bawah perikop beberapa pemberitahuan. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah Mbak, dari ayat ini nih aku bisa menggambarkan bahwa kita tuh harus melakukan segala sesuatu kan dengan kasih. Dalam hal ini kita harus tulus dan harus ikhlas tanpa pamrih. tentu. Kalaupun nanti kita akan dibalas, kita pasti akan dibalas sama Tuhan dengan hal-hal yang lebih baik lagi, gitu bukan Mbak? Iya, jadi kasih itu jangkauannya luas. Kasih kepada sesama, kasih kepada keluarga, dan tentunya di hari Valentine ini kita membahas tentang kasih. Iya. Karena hari kasih sayang yang tadi Betul. Mbak Kiki dan Mbak Ella disebutkan tadi, hari kasih sayang. Jadi kasih itu sangat luas. Kasih kepada sesama, orang tua, orang yang tidak kenal pun kita harus mengasihinya. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak perlu mendapatkan balasan apapun. Jadi kita harus tanpa pamrih seperti yang Mbak Tasya bilang tadi, dengan tulus hati kita mengasihi orang lain, gitu Mbak. Ya, jadi teman-teman, intinya dari Inside Out itu sendiri adalah bagaimana kita tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih membantu orang lain, tanpa memandang dari fisiknya. Dan kita dalam melakukan kasih, dalam menebarkan kasih, dalam menebarkan kebahagiaan, kita tuh harus dari hati ya Mbak ya. Dari hati yang tulus begitu. Oke Mbak Ajeng, aku lihat di situ Mbak Kiki kayaknya kelihatan sendirian banget ya. Jadi Mbak Ajeng boleh kembali lagi sama Mbak Kiki, Oke, nemenin Mbak Kiki. terima Dan itu kasih. di situ teman aku kayaknya udah sedih banget Oh, karena iya. digantiin sama Mbak Ajeng. Terima Makasih, kasih Mbak Ajeng. Iya. Gimana nih, kenapa gantian aku nih yang ditinggalin? Maksudnya apa nih? Biar kita impas. Oh gitu, nggak boleh dong, hari kasih saya nggak boleh kayak Iya gitu iya, ya, aku teman-teman. cuma bercanda kok. Tapi kan aku kan kamu tahu aku nggak bisa sendirian kan. Ah, iya benar. Walaupun Nggak aku apa-apa sekarang lagi deh, sendiri, cari tapi aku teman. nggak bisa sendirian. Tadi Mbak Tasya bahas apa emang nih sama Mbak Ajeng? Ah, kamu kepo. Kalau kamu tahu nih tadi kita bahas apa, kamu bisa cek aja di channel YouTube-nya GKJ Salatiga Utara. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, tetap stay tune di channel YouTube GKJ Salatiga Utara dari awal pertengahan hingga akhir, karena masih di belakang-belakang nanti masih banyak banget hal-hal menakjubkan luar biasa, membahana badai pokoknya ya. Ya bener banget tuh teman-teman, jangan sampai ini jangan di close ya, karena masih banyak lagi nih. Banget. Nah Mbak Tasya ngomong-ngomong soal berdua berdekatan gitu, kita tuh harus deketan gimana sih emang? Nggak boleh kan sekarang lagi social distancing, kok Iya. deket-deketan sih? Ya 1 meter ya. Oke. Tapi kan tetap harus ada berdekatan tuh, apa Iya. tuh? BTW aku tahu kan satu lagu yang lagi hits tuh,
jauh di mata dekat di hati. Aduh, Valentine banget ya. Iya nggak sih? Iya. Walaupun ya kita lagi berjarak kayak gini, tapi itu tetap hatinya dekat kok. Percaya nggak guys di rumah guys? Ya gitu tuh teman-teman. Nah, Mbak selain dekat nih sama sesama, kita harus dekat sama siapa sih yang paling Iya. penting? Oke, selain dekat sama sesama, misalnya sama keluarga, sama teman, sama sahabat, sama saudara-saudara, bahkan kita dekat nih sama orang yang baru kita kenal atau bahkan kita nggak kenal. Nah, ada satu sosok yang kita pasti dan semua orang percaya nih kalau kita deket itu adalah Bapak. Terlebih kasihnya Bapak. Karena apa? Kita akan terus bahagia jika kita hanya dekat kasihnya Bapak. Ya, pemusik. Monggo. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah
biasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya, kembali lagi nih sama kita berdua nih Mbak akhirnya. Oke, BTW tuh aku lihat di komen di bawah katanya, kok punya aku nggak dibacain sih? Terus Iya ada tuh. lagi tuh katanya, aku udah panjang-panjang nulis kok nggak dibacain kan aku mau ngomong. Oke, Tenang aja tenang, ya. penonton di rumah, komentator semuanya kita bacain. Oke, dakunya bakal kita bacain, semoga yang menyimpan dalam hati bisa tersampaikan dan bisa berproses lebih lanjut, ya enggak? Iya benar, karena kita kan tugasnya di sini untuk menyampaikan gitu ya, Iya, Mbak. kita pengantaran nih ya kan? Iya, nah aku langsung aja ya ke daku yang udah masuk nih. Yang pertama, dari aku untuk kamu, pesannya semoga tidak ada yang kau sesali nanti. Semoga selalu bahagia dengan seseorang yang menemani kamu kini. Waduh, berat banget nih. Kok sedih ya? tapi? Jadi dia mendoakan ya, semoga Iya. dia bahagia bersama yang sekarang, Iya ya tuh. kan? Saling mendoakan itu baik guys. Oke, selanjutnya dari hamba kepada rindu, wis berat nih. Aduh, apa tuh? Pesannya apa nih? Jangan datang, aku takut tak sanggup menanggungnya. Wah, yang nggak sanggup menanggung rindu. Kayak film itu. Iya apa? Gimana itu? Ya Gimana itulah sih ya film teman-teman, Dylan pasti itu lah. kalian tahu lah ya. Rindu Dylan, itu berat Dylan. ya kan? Iya bener, Rindu itu berat, oke. Yang selanjutnya dari aku untuk kamu yang jauh di sana. Aduh LDR nih mungkin ya. Ceritanya LDR. Pesannya sehat-sehat ya kamu, semoga lelahmu menjadi berkah. Semua aminkan ya, semoga lelahnya itu bisa jadi berkat ya kan? Bener banget. Selanjutnya Panjang nih Mbak. dari aku, ibu dari anakmu musisi kampungku. Panjang nih. Aduh. Terima kasih atas kasih sayang yang kau beri kepada kami berdua tanpa harap untuk kembali. Kau telah menjadi tambatan hati kami apabila kami merasa sedih hati. Dahulu kamu menyebut dirimu adalah musisi kampung. Namun sekarang kau adalah musisi papan atas dalam hidup kami. Namamu selalu tersisip dalam doa kami di malam hari. Begitu pula kesehatan, ketegaran, dan kekuatan yang harus kau miliki untuk menghadapi segala permasalahan, terutama di masa pandemi ini. Bapak, kami berjanji akan selalu menemani Bapak. Teruslah berjuang melayani di GKJ Salatiga Utara ini. Kira-kira dari siapa nih? Dari siapa nih ya? Wah di sini nih. Siapa nih Mbak? Baca Mbak. Dari Mbak Lia sama Kidung. Buat Waduh. siapa tau lah ya. Tahu lah ya Pak. Ini Pak. Pak, Spesial ada loh, spesial Pak. pesan Pak. Iya, harus nonton ya Pak Lukas ya. Aku ngeliat Pak Lukas berkaca-kaca kayaknya itu. Aduh. Yang selanjutnya teman-teman masih ada lagi nih dari aku untuk kamu. Kamu terlalu dingin untuk aku yang mudah pilek ini. Waduh. Kayaknya kita harus kadoin jaket deh. Iya nih, Emang kalau lagi sering musim hujan sih. Iya, mumpung Valentine kita kadoin dia. Selanjutnya Mbak oke. masih ada. Selanjutnya, dari aku untuk kamu. Hai kamu yang semangat ya, just be yourself. Jangan pikirin apa yang orang bilang ke kamu dan suatu saat nanti harus tunjukin dirimu ke orang lain kalau kamu orang yang hebat, gak seperti yang mereka omongin. Berusaha memaafkan semua orang yang mungkin udah melukai kamu. Jangan sampai ada dendam dan tetap belajar mengasihi. Kalau memang udah gak bisa nahan, cerita aja gak apa-apa. Karena mendem sendiri itu gak baik. Semangat ya, love you. Love you too. Bukan buat aku, bukan buat aku. Buat kamu jangan kepedean dong. Semangat ya untuk yang Semangat lagi ya yang disemangatin. yang Siapa lagi nih? bergundah gulana. Semoga dengan adanya pesan ini kamu bisa berbahagia. Iya, harus bahagia ya. Nah ini Mbak, yang terakhir nih ternyata dari aku untuk kamu. Maaf aku menjauh, bukan berarti aku benci. Aku hanya takut larut dalam perasaan yang seharusnya tidak aku rasakan. Biar saja kamu tetap pergi ke tempat ibadahmu dan aku ke tempat ibadahku. Doakan aku semoga aku tidak egois untuk melepasmu. Wah, orangnya ikhlas ya, kayak tema kita ya, mengikhlaskan itu lebih baik. Iya. Oke, selanjutnya El, kan kemarin kita nggak cuma share satu link nih, ada 2 link. Yang link kedua itu apa sih? Ya, jadi link kedua itu namanya curhat aja nih. Nah, di sini teman-teman boleh cerita-cerita nih tentang hari kasih sayang dan mengasihi gitu. Ada beberapa nih ya. Ada yang masuk beberapa ya. Ya, aku langsung bacain nih Mbak atau gimana? Boleh banget. Oke. Ella bacain ya. Oke, yang pertama dari anak baik nih ya. Ya, ini hari Valentine. Namanya juga hari kasih sayang, hari kasih dan sayang, hari mengasihi dan menyayangi.
bukan cuma buat para bucin doang, tapi buat semua umat. So, kita bisa ngungkapin rasa sayang kita sama sesama kita. Menurutku nggak harus pakai coklat, yang penting pakai kasih gitu. Ihir ada tulisannya ya guys. Ihirnya harus dibaca nih ya. Ya benar banget nih apa yang dikatain sama si anak baik. Kalau misalnya kita mengasihi itu nggak harus pakai coklat, nggak harus pakai bunga, nggak harus pakai hadiah. Kita mengasihi orang lain itu memang tulus kita mengasihi, bener gak sih El? Iya, bener. Yang penting pakai kasih gitu kalau kata anak baik tadi. Oke. Yang kedua dari someone. Tapi teksnya nggak pakai bahasa Inggris sih, cuma someone ya doang. Oke. Pesannya, halo teman-teman, aku mau cerita sedikit. Kita kan semua pasti punya masa lalu. Dan aku pikir masa lalu itu bukan sebagai perbandingan untuk masa depan. Tapi jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran agar masa depan kita nanti lebih baik. Kamu setuju gak sih sama pesannya orang ini? Setuju lah, teman-teman juga harus inget tuh ya apa yang disampaikan sama, siapa tadi Samuel? Sama someone. Oke, ini selanjutnya ada nih dari bunga matahari. Apa tuh, kenapa bunga matahari ya? Nah yang selanjutnya ini dia bilang gini, di hari Valentine ini jangan lupa untuk selalu mengasihi. Mengasihi bisa dengan berbagai cara. Walaupun itu hal kecil, jika mengasihi dengan tulus maka dampaknya akan luar biasa. Terus mencintai sesama, Tuhan dan diri sendiri. Keren banget sih. Iya nih. Itu intinya berarti love yourself first ya gak sih? Iya benar-benar, karena untuk mencintai seseorang, untuk mengasihi seseorang kita juga harus bisa mengasihi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Benar Ya. banget. Ini kayaknya curhat yang terakhir, namanya dari diriku. Oke, aku bacain. Tahu nggak sih teman-teman, tingkat tertinggi dari mengasihi dan mencintai itu apa? Tahu nggak El? Apa tuh? Aku nggak tahu nih. Apa? Coba kasih tahu. Oke, tingkat tertinggi dari mengasihi dan mencintai itu adalah merelakan. Berat banget gak sih? Merelakan dengan apa yang dia pilih dan mendoakan agar dia mencapai masa depan yang lebih baik. Luar biasa banget ya dari diriku ya tadi. Dari diriku. Iya gitu. Dari diriku. Nah tadi kan kita udah baca ini Mbak, mulai dari daku, mulai dari sharing-sharing. Tapi kita kan udah mau selesai nih, kita kan udah melalui banyak bahasan tadi, mulai dari Valentine, Inside Out, sampai sharing-sharing ini. Kalau boleh nih teman-teman, aku mau menyimpulkan sedikit bahwa untuk mengasihi itu kita harus bisa tulus gitu ya Mbak, bener nggak nih? Betul banget. Nah dan juga kita harus bisa menerima seseorang itu apa adanya, jangan lihat dari luar aja, karena apa yang terlihat di luar itu nggak akan selamanya seperti itu gitu, suatu ketika akan berubah. Tapi kalau kita mencintai seseorang dari luar dan dalamnya, maka kita akan selalu punya alasan untuk mencintai setiap harinya kayak gitu. Betul, dan yang penting lagi kita harus mengasihi dan menyayangi orang dengan ikhlas, dengan tulus dan tanpa pamrih. Kalaupun nanti akan kita dibalas lebih baik lagi oleh Tuhan. Betul nggak El? Iya benar banget teman-teman. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Sampai nanti lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk cek konten-konten lainnya dari PPRJ dan konten-konten lain dari GKJ Salatiga Utara. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video yang ada di YouTube channel GKJ Salatiga Utara. Dan jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol merah. Oke teman-teman? Dan ini kan pandemi nih Mbak, kita harus ngapain tuh kok pandemi? Oke, dan jangan lupa tetap untuk patuhi protokol kesehatan dan terapkan 3M. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu bahagia. Dan jangan lupa juga kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan pergi-pergi keluar ya teman-teman ya. Iya, dan terima kasih ya teman-teman yang udah nonton kita dari awal sampai saat ini. Tunggu kita di acara-acara selanjutnya, karena di selanjutnya nanti akan ada acara yang lebih seru nih ya Mbak dari hari ini. Nah akhir kata aku Ella dan juga aku Tasya. Kami mengucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Aku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu.
kasih cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Aku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Terima kasih cinta. Terima kasih.